Halo semua, perkenalkan nama saya Rikeisha Zalia Marsha dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Prancis, Universitas Gadjah Mada. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kelihatannya bukan jahat, bukan juga baik, tapi kayak kosong aja gitu? Orang yang bahkan nggak bereaksi kayak seharusnya. Dan justru karena itu, dia dianggap malah salah. Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu karya sastra paling ikonik abad ke-20, yaitu L'Étranger atau Orang Asing karya Albert Camus. Karya ini ditulis pada tahun 1942 di tengah krisis identitas Eropa. Novel ini adalah salah satu pintu gerbang untuk memahami filosofi absurdisme yang disusun Camus. Ia mengajak kita untuk melihat dunia melalui mata tokoh utama yang kontroversial, yaitu Meursault. Tokoh ini hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia jujur, apa adanya, tapi justru itu ia dianggap asing oleh masyarakat. Cerita ini dimulai dengan satu telegram singkat yang berkata bahwa ibunya si Meursault ini meninggal dan pemakaman akan dilaksanakan besok. Lalu tidak ada kata-kata panjang, tidak ada ungkapan duka. Meursault membaca telegram itu tanpa reaksi yang besar. Bahkan ia tidak yakin bahwa ibunya meninggal hari ini atau kemarin. Bukan karena dia gak peduli, tapi karena waktu yang gak pernah terasa penting baginya. Lalu, ia naik bis menuju panti jompo. Di sepanjang perjalanan, yang ia rasain cuma panas, lelah, dan juga ngantuk yang gak tertahan. Dan bagi Meursault, realitas selalu bersifat fisik. Yang ia rasakan cuma tubuhnya yang lebih nyata daripada emosinya sendiri. Dan di pemakaman, semua orang sudah pasti mengamati Meursault. Mereka menunggu satu hal, yaitu air mata. Tapi yang mereka lihat justru sebaliknya. Meursault malah menerima kopi, merokok di samping jenazah ibunya, dan juga tertidur karena kelelahan. Hari itu memang panasnya menyiksa, dan matahari terasa lebih dominan daripada rasa kehilangan. Tanpa Meursault sadari, disinilah masyarakat mulai mencatat bahwa si Meursault ini aneh, dingin, dan juga gak punya perasaan. Padahal Meursault hanya satu hal, jujur pada apa yang ia rasakan. Dan sehari setelah pemakaman, Meursault malah pergi berenang. Ia tertawa, lalu ia merasa nyaman juga, dan ia bertemu Mary, mantan rekan kerjanya. Mereka berenang bersama, lalu menonton film komedi, dan tidur bersama. Bagi orang lain, ini dianggap tidak bermoral. Tapi, bagi Meursault, hidup tidak berhenti hanya karena kematian. Dan mungkin, disinilah kamu ingin menunjukkan sesuatu, bahwa masyarakat lebih terganggu oleh ketidaksesuaian emosi daripada kebohongan. Setelah melakukan banyak hal, Mary kemudian jatuh cinta, dan ia bahagia bersama Meursault. Suatu hari, Mary bertanya dengan serius, "Apakah kamu mencintaiku? Lalu, apakah kamu mau menikah denganku?" Dan jawaban Meursault sederhana dan jujur. Dia tidak merasakan cinta, tapi dia tidak keberatan untuk menikah. Bagi Mary, jawaban ini sangat membingungkan. Tapi bagi dunia, jawaban ini tidak bisa diterima. Padahal Meursault tidak berbohong, dia hanya menolak kata-kata yang tidak ia rasakan. Lalu, pada suatu hari, atasannya ini menawarkan promosi untuk pindah ke Paris. Ia berpikir bahwa kalau Meursault ini pindah ke Paris, hidupnya akan lebih baik. Tapi Meursault malah menolak. Bukan karena dia takut, tapi karena baginya hidup di mana aja tuh sama aja. Lalu saya akan membahas tokoh yang bernama Raymond. Jadi Raymond itu siapa sih? Raymond adalah
teman dekat si Meursault. Ia adalah pria yang kasar dan memukuli pacarnya. Raymond pada suatu hari meminta Meursault menulis surat jebakan, dan si Meursault setuju. Bukan karena setuju dengan kekerasan, tapi karena dia nggak melihat alasan untuk menolak hal itu. Lalu, pada saat itu mereka berencana pergi ke pantai. Hari itu panasnya terasa sangat kejam. Raymond tiba-tiba juga bertengkar dengan pria Arab dan situasinya memanas. Kemudian Meursault juga tiba-tiba berjalan sendirian ke arah pria Arab itu, dan dia sambil membawa pistol. Dan tiba-tiba Meursault menembak. Tapi bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena ya momen itu terjadi begitu aja. Dan setelah satu tembakan, dia bahkan menarik pelatuk 4 kali lagi. Dan Meursault pun dibawa ke pengadilan. Dan saat pengadilan, hal yang paling disoroti bukan kenapa si Meursault membunuh pria Arab itu, tapi karena dia nggak nangis waktu ibunya meninggal. Lalu kenapa dia setelah ibunya meninggal nih malah nonton film komedi sama si Mary. Lalu juga kenapa dia terlihat kayak nggak punya hati. Dan jaksa lebih marah pada sikap Meursault di pemakaman ibunya daripada kematian seorang pria Arab itu. Dan Meursault pun divonis hukuman mati. Tapi bukan karena kejahatannya aja, tapi karena dia nggak sesuai norma. Dan dia dihukum karena jadi dirinya sendiri. Menjelang eksekusi, pendeta datang menawarkan iman. Tapi Meursault malah marah. Bukan karena Tuhan, tapi karena harapan palsu. Dia sadar, cepat atau lambat, semua orang akan mati. Dan disitulah dia merasa bebas. Dan L'Étranger bukan cerita tentang orang jahat, ini cerita tentang manusia yang jujur di dunia yang menuntut kepalsuan. Tentang seseorang yang dianggap asing karena dia menolak berpura-pura. Dan mungkin yang bikin cerita ini terasa mengganggu adalah satu hal. Bisa jadi Meursault sebenarnya gak salah. Dan mungkin setelah menutup halaman terakhir L'Étranger, yang tersisa bukanlah kemarahan, melainkan keheningan. Meursault bukan tokoh yang ingin kita bela, juga bukan sosok yang mudah kita benci. Ia hanya manusia yang menolak berpura-pura di dunia yang menuntut emosi sesuai aturan. Albert Camus tidak memberi jawaban, ia hanya meninggalkan pertanyaan. Apakah hidup harus selalu bermakna, atau justru kita yang memaksakan makna itu? Dan mungkin seperti Meursault, kita semua pernah merasa asing. Bukan karena kita berbeda, tetapi karena kita terlalu jujur pada diri sendiri. Nah, jadi mengapa novel ini tetap relevan hingga kini? Jadi, L'Étranger menantang kita untuk bertanya, apakah kita hidup hanya bermain peran demi persetujuan masyarakat? Jadi, novel ini adalah ajakan untuk menghadapi absurditas hidup, untuk mencari kebebasan dalam kesadaran, dan untuk berani menjadi orang asing di dunia yang penuh pura-pura. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga pembahasan novel L'Étranger karya Albert Camus ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa!